Nah, jadi topik ini, analisis konflik ini sebenarnya sumbernya karena kepentingannya berbeda, ya. Kepentingannya berbeda antara satu pihak dengan pihak lain, lalu menimbulkan konflik, ya, menimbulkan masalah, gitu ya, menimbulkan masalah. Nah, kenapa kok berbeda kepentingannya, ya? Jadi pertama berbeda kepentingannya, kedua masing-masing pihak tidak saling tahu, ya. Kira-kira pihak lain itu akan bertindak seperti apa, ya. Nah, kenapa masing-masing pihak tidak tahu, ya? Pihak lain akan bertindak seperti apa? Nah, kalau kita sudah belajar di efficient market hypothesis, kita mengenal yang namanya moral hazard, ya. Jadi moral hazard itu adalah salah satu bentuk dari information asymmetry, ya. Information asymmetry adalah kondisi di mana jumlah informasi yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak lain berbeda, ya, tidak sama. Nah, jadi karena tidak sama, maka berkemungkinan pihak yang memiliki lebih banyak informasi akan menggunakannya untuk keuntungannya atas biaya pihak lain, ya. Nah, moral hazard adalah situasi di mana kita ini, ya, tidak pernah bisa tahu apa yang dilakukan oleh orang lain karena tidak mungkin kita mengobservasi tindakan-tindakan orang lain selama 24 jam. Jadi ada selalu celah di mana kita tidak mengerti dengan pasti, ya. Orang lain akan berbuat apa, bertindak apa, punya informasi apa saja, gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan moral hazard, ya. Jadi kondisi ketika kita memiliki informasi lebih, ya, lalu kemudian orang lain tidak tahu apa yang bakalan kita lakukan, maka secara umum, gitu ya, secara manusiawi orang akan memilih untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menguntungkan dirinya, ya, atas biaya pihak lain, ya. Karena dia juga berpikir orang lain juga akan memaksimalkan kepentingannya, maka dia juga akan memaksimalkan kepentingannya, ya. Kenapa dia berpikir orang lain memaksimalkan kepentingannya? Karena dia juga tidak tahu orang lain itu akan melakukan tindakan apa, ya. Nah, yang rasional adalah setiap orang akan memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Nah, kepentingannya satu orang dengan kepentingannya orang lain juga berbeda, maka timbullah konflik, gitu ya. Nah, jadi sumbernya konflik itu adalah karena moral hazard. Moral hazard adalah salah satu bentuk dari informasi asimetri. Jadi secara rasional orang itu akan memaksimalkan kepentingannya sendiri ketika dia tidak tahu apa yang pihak lain akan lakukan, gitu ya. Maka untuk memproteksi dirinya dia akan melakukan tindakan tersebut, gitu ya. Nah, moral hazard inilah kemudian menjadi sumber, ya, menjadi sumber adanya atau menjadi dasar adanya game, ya. Game itu kalau kita bahasakan dalam bisnis sebenarnya adalah transaksi, ya. Nah, dinamakan sebagai game, ya. Game sendiri ada yang non kooperatif nih, ya, skemanya. Ada yang kooperatif game, ya. Kooperatif game ini kemudian nantinya menjadi cikal bakal dari agency teori. Agency teori adalah salah satu grand teori di akuntansi, ya. Jadi teori yang paling banyak dipakai untuk menjelaskan berbagai fenomena, ya, yang terjadi di dunia bisnis dan akuntansi, ya. Itu agency teori, ya. Nah, jadi agency teori itu adalah game yang kooperatif. Nah, satunya adalah non kooperatif game. Non kooperatif game itu mentok, ya, maksimalnya akan menghasilkan yang namanya Nash equilibrium, ya, keseimbangan Nash. Artinya keseimbangan Nash itu adalah keseimbangan yang terbaik di antara yang pilihan-pilihan yang terburuk, gitu ya. Itu Nash equilibrium. Oke. Nah, kemudian kalau yang kooperatif game, ya, yang nantinya menjadi cikal bakal dari agency teori, itu ada bindingnya, ya. Jadi ada kontrak, ada kesepakatan yang mendasari game atau interaksi tersebut, gitu ya. Nah, yang mendasari game itu kalau misalnya kita dengan karyawan itu ada employment kontrak, ya. Bentuknya apa? Misalnya manager compensation, ya. Jadi manajer diberi kompensasi supaya dia tidak bertindak memaksimalkan kepentingannya sendiri nanti merugikan owner. Nah, maka dikasih manager compensation, gitu ya. Kemudian kalau kita dengan debt provider ada kontraknya juga, ya, supaya pihaknya debt provider itu tidak dirugikan, ya. Barangkali mungkin kita tidak mau bayar dan segala macam, maka ada debt covenant yang menjaga tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, ya. Jadi supaya tidak saling merugikan, gitu ya. Nah, kedua game ini baik yang kooperatif maupun non kooperatif itulah yang kemudian membentuk atau menjadikan adanya perbedaan kepentingan, ya, di antara
perbedaan kepentingan antara manajer dan investor ya. Jadi ada conflict of interest ya. Kenapa conflict of interest? Karena masing-masing punya kepentingan berbeda. Apa kepentingannya? Setiap pihak akan memaksimalkan kepentingannya sendiri-sendiri ya. Kepentingan satu pihak tentu berbeda atau bertabrakan dengan kepentingan pihak yang lain. Maka ada conflict of interest. Jadi agency teori itu juga terjadi karena apa? Karena conflict of interest antara siapa? Antara prinsipal dan agent. Ya. Prinsipal itu adalah orang yang disuruh bekerja. Orang yang menyuruh bekerja, prinsipal ya, atau owner. Agent itu orang yang diminta untuk bekerja. Ya. Jadi ada konflik di antara mereka karena kepentingannya berbeda-beda, gitu ya. Nah, sekarang contoh game teori ya. Jadi ini untuk memodelkan bagaimana hubungan atau interaksi-interaksi tersebut, gitu ya. Kita sebut sebagai game teori, dan yang pertama ini asumsinya di dalam game teori adalah apa? Asumsinya adalah pemainnya rasional, ya. Jadi ada pemain-pemain yang rasional. Jadi game teori memodelkan situasi konflik ya di antara mereka yang berinteraksi atau disebut sebagai player, gitu ya. Dan di mana player itu masing-masing rasional, ya. Mereka bertindak secara logis dan rasional, gitu ya. Nah, di dalam game teori itu harus ada lebih dari satu pemain, ya. Harus ada lebih dari satu pemain atau player, ya. Karena kalau sendirian namanya bukan game, tidak ada yang saling menyambut tindakan yang satu dengan yang lain ya. Jadi kalau game itu yang satu bertindak disambut yang lain dan sebaliknya ya. Maka harus ada lebih dari satu ya. Sehingga cukup ya, cukup untuk saling melakukan sambut menyambut untuk kegiatan ya atau tindakan ya. A melakukan tindakan, nanti B melakukan tindakan juga. Maka harus lebih dari satu player ya. Nah, types of game-nya seperti dalam skema tadi itu ada dua ya. Yang pertama kooperatif. Ya, jadi ada binding agreement-nya, ada kesepakatan yang mengikat ya. Jadi meskipun tetap masing-masing punya kepentingan, tetapi ada kesepakatan yang mengikat sehingga jangan sampai pihak lain itu kemudian ada satu pihak yang memaksimalkan kepentingannya sendiri lalu merugikan pihak lain. Makanya ada binding agreement ya dalam game yang kooperatif. Tetapi untuk game yang non kooperatif itu no binding agreement ya. Jadi nggak ada agreement, nggak ada kesepakatan apapun. Setiap pihak bebas untuk memaksimalkan kepentingannya dan pihak lain juga sama, gitu ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini diasumsikan adalah single period non kooperatif game, ya. Jadi single period itu hanya sekali waktu dilakukan, tidak berulang, gitu ya. Tapi kemudian juga non kooperatif, jadi tidak ada binding, tidak ada kesepakatan. Nah, kita akan melihat berapa utility payoff ya, jadi berapa return atau hasil ya dari game tersebut yang non kooperatif tersebut ya. Dari game yang non kooperatif kira-kira kemungkinan hasilnya berapa yang dicapai oleh masing-masing pihak yang ada dalam game. Nah, kita mencontohkan ini adalah antara manajer dan investor ya. Manajer itu punya kemungkinan tindakan dua hal. Dia jujur, honest maupun tidak jujur, distort ya. Dia bisa jujur, bisa tidak jujur. Investor itu juga punya pilihan tindakan, membeli atau menolak untuk membeli, buy or refuse to buy ya. Jadi ini masing-masing punya pilihan. Tetapi masalahnya kan ada informasi asimetri, ada moral hazard gitu ya. Salah satu bentuknya. Manajer tidak tahu, investor tidak tahu manajernya akan jujur apa enggak jujur. Ya. Jadi investornya tidak tahu manajernya akan honest atau distort. Kalau honest menguntungkan si investor, kalau distort merugikan si investor, gitu ya. Sebaliknya, dari sisi manajer dia juga tidak tahu investor bakalan buy atau refuse to buy. Ya. Nah, masing-masing pihak tidak saling tahu. Menurut moral hazard, maka investor akan melakukan tindakan apa? Melindungi kepentingannya, memaksimalkan kepentingannya atas biaya pihak lain. Ya, dan sebaliknya manajer juga akan memaksimalkan kepentingannya atas biaya pihak lain. Pihak lain siapa? Ya investor. Maksudnya biaya pihak lain itu pihak lain dirugikan, manajer diuntungkan, atau investor diuntungkan, manajer dirugikan, gitu ya. Ada beberapa kemungkinan. Nah, ada 4 kuadran ya yang bisa membentuk atau ada yang probabilitas terjadinya game tersebut, gitu ya. Payoff-nya seperti apa kemungkinan? Nah, yang paling bagus adalah di kuadran ini ya. Di kuadran ini adalah pertemuan antara apa? Manajernya jujur, investornya buy. Ya, pada situasi ini
payoff-nya adalah 60 untuk investor, 40 untuk manajer. Ya, memang manajer lebih rendah ya, tetapi ketika jujur situasinya adalah situasi yang ideal ya. Oke. Nah, tetapi manajer bisa juga tidak jujur, kan dia juga punya pilihan ini ya, di kuadran kedua. Tidak jujur ya. Manajernya tidak jujur, tapi investornya kan tidak tahu manajernya jujur apa enggak. Dia waktu itu memutuskan buy. Nah, kalau seperti itu, maka ini yang disebut sebagai moral hazardnya manajer. Jadi manajer itu memaksimalkan kepentingannya dengan cara apa? Dia tidak jujur. Maka ketika dia tidak jujur, investornya baik, dia mendapatkan payoff 80. Investornya paling rendah 20. Ya. Oke. Nah, kemudian investor juga tidak tahu ya manajernya bakalan jujur atau tidak. Ternyata dalam konteks yang ini, ketika ini manajernya jujur. Tapi karena investor tidak tahu manajernya jujur atau tidak, maka dia refuse to buy. Ya, kalau manajernya sudah jujur, investornya refuse to buy, maka investornya mendapatkan keuntungan atas biaya manajer, gitu loh ya, atas biaya pihak lain. Oke. Nah, ini adalah probabilitas yang kemungkinan terjadi dalam rangka apa? Game yang single period dan kooperatif, non kooperatif. Ya. Nah, yang kemungkinan besar terjadi adalah manajer dia tidak tahu investor mau beli atau tidak, maka dia memilih untuk tidak jujur. Ya, jadi di sini ya di kuadran ini tidak jujur. Investor ya tidak tahu manajernya jujur atau tidak, maka dia memilih untuk refuse to buy. Nah, inilah jadinya ya. 35-30 kalau Anda lihat ini keseimbangannya yang paling baik, artinya masing-masing pihak itu sama-sama mendapatkan kurang lebih sepadan gitu ya. Kurang lebih sepadan 35-30. Jadi kedua pihak saling melindungi dirinya, manajer melindungi dirinya, nanti dia sudah jujur, investor nggak beli, maka dia memilih tidak jujur. Investor dia memutuskan beli, nanti jangan-jangan manajer nggak jujur, ya maka refuse to buy. Nah, ketemu nih, ini namanya Nash equilibrium, ya keseimbangan yang paling buruk di antara yang paling baik di antara yang terburuk, gitu ya. Di antara yang terburuk itu kalau misalnya memilih manajer nih ya memilih di store, kemudian ini investornya baik, ini investornya dirugikan ya. Kemudian manajernya jujur, investornya nggak mau beli, ini manajernya dirugikan, kan gitu ya, saling merugikan. Tapi di sini itu seperti seolah-olah win-win. Tapi ini juga bukan kondisi ideal ya. Tentu kalau misalnya semuanya tidak, investornya nggak membeli, manajernya nggak jujur, kan pasarnya lama-lama jadi kolaps, ya kan? Nah, jadi ini adalah kondisi di single period non cooperative game. Jadi apa resultnya yang kemungkinan terjadi adalah Nash equilibrium solution, yaitu investornya, manajernya tidak jujur dan investornya refuse to buy, ya. Oke. Nah, apakah mungkin terjadi cooperative solution? Yaitu di mana? Di kuadran yang pertama ini. Manajernya honest, investornya buy, ya, di mana itu mendapatkan payoff-nya 60-40. Kemungkinan terjadi nggak yang payoff 60-40 dalam single period non cooperative game? Kira-kira why is buy and honest itu unlikely ya. Jadi kemungkinannya kecil ya dalam kondisi apa? Single period non kooperatif. Kemungkinan bahwa akan tercapai payoff di tingkat kooperatif yaitu manajernya jujur dan investornya baik itu kemungkinannya sangat kecil. Anda setuju nggak? Silakan berkomentar kalau Anda tidak setuju. Mungkin Anda punya pendapat lain atau kalau Anda setuju silakan juga diberikan diberikan komentar ya. Anda setuju nggak bahwa kemungkinan kecil dalam kondisi single period non kooperatif itu akan terjadi cooperative solution, yaitu investornya jujur, membeli, manajernya jujur, gitu ya. Gimana? Silakan berkomentar. Menurut Anda akan seperti apa? Apakah Anda setuju bahwa itu kemungkinan terjadinya kecil? Ya. Ini ya single period non kooperatif ya, single lalu non kooperatif. Nah ini dua hal ini ya. Apakah mungkin terjadi kooperatif? Nah dijawab ini unlikely ya, kemungkinannya kecil ya. Nah kenapa menurut Anda kok kemungkinannya kecil dalam single period ini? Kenapa kira-kira kemungkinannya kecil? Halo? Pertama apa? Playernya rasional ya, playernya kan rasional tadi diasumsikan ya. Kalau playernya masing-masing rasional baik investor maupun manajer ya, playernya itu bisa macam-macam ya dalam kondisi ini investor dan manajer. Nah, masing-masing player itu rasional. Lalu mereka berpikir, nah ini kan single period, jadi tidak mungkin berulang.
Nah, kalaupun dia jelek performance-nya, tidak akan ketemu lagi kan. Nah, maka dia secara rasional memilih apa? Melindungi dirinya dengan melakukan yang terburuk. Ya, tidak melakukan terbaik. Ya, karena single period. Lalu non kooperatif, tidak ada konsekuensi kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya karena non kooperatif. Maka cooperative solution itu unlikely ya di dalam kondisi ini ya. Nah, tetapi kalau gamenya itu multiple place ya, jadi berulang nih ya. Jadi kalau Anda itu ya misalnya ketemu orang sekali ya untuk bertransaksi, nanti tidak bakalan ketemu lagi. Maka Anda akan free untuk ngomong apa aja gitu ya. Misalnya Anda tidak puas langsung ngomong jelek gitu ya dan seterusnya. Tapi kalau Anda hubungannya itu gamenya itu berulang, kita akan mikir-mikir ya, menjaga apa? Reputasi. Nah, ini aja manage reputation and ethical behavior. Kita akan bertindak etis supaya apa? Gamenya akan berkelanjutan. Ya. Transaksinya akan berkelanjutan, hubungannya akan berkelanjutan, ya. Lalu Vogt theorem bahwa apa? Orang itu akan berusaha supaya dia diterima ya, dilegitimasi ya dengan cara apa? Dengan cara bertindak yang sesuai dengan kaidah dengan norma yang ada gitu ya. Jadi di dalam multiple place itu kemungkinannya adalah apa? Cooperative solution ya. Karena mereka jaga reputasi, jaga perilaku-perilaku etis supaya diterima ya di kalangan atau di komunitas atau di level bisnis tertentu gitu ya. Nah, ini untuk yang single period ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang multi period ya. Untuk yang multi period ya game ya. Jadi multi period itu misalnya periodenya bisa 5 kali gitu ya, berulang ya, sekali 2 kali, jadi hubungannya misalnya lebih dari setahun gitu ya, atau 5 kali transaksi. Nah, itu bisa dianalogikan demikian ya. Nah, di dalam game yang berulang, yang multi period itu jika salah satu pihak tidak percaya, maka game itu over gitu ya. Gamenya selesai lalu menjadi hanya single period ya. Kenapa? Karena masing-masing pihak tidak saling percaya, jadi sudah bubar gitu ya. Karena apa? Mereka bisa apa? Merasa bahwa kalau ini diteruskan maka nanti masing-masing akan menderita kerugian yang lebih besar ya, makanya gamenya over gitu ya. Nah, jika masing-masing pihak yang berinteraksi atau melakukan apa namanya game ini saling mempercayai, maka gamenya akan berkelanjutan ya, gamenya akan continuous ya. Nah, tetapi gamenya continuous ini, kenapa gamenya continuous tadi? Karena trust ya, karena bisa dipercaya, saling percaya satu dengan yang lain ya. Nah, tetapi trust ini depend on apa? Tergantung pada apa sih saya trust sama partner saya dalam bisnis misalnya. Ini tergantung pada perhitungan juga. Perhitungannya apa? Perhitungannya adalah kita itu menghitung-hitung ya dalam apa hubungan tadi atau di dalam transaksi tadi. Kalau misalnya ya, jadi kan ada 2 kemungkinan ya. Kalau tidak trust, ya sudah over game-nya. Kalau trust, maka berkelanjutan. Nah, trust-nya ini depend apa perhitungannya? Depend pada, tergantung pada, apakah ketika saya misalnya melanjutkan hubungan, dibandingkan saya menghentikan atau stop hubungan ini, lebih besar mana konsekuensinya? Gitu ya. Kalau lebih besar konsekuensinya saya menutup, maka saya tetap akan lanjutkan. Jadi trustnya itu bukan trust 100% sih enggak. Mungkin ada yang enggak benar-benarnya dan segala macam gitu ya. Tapi tetap kita continue karena apa? Pada level yang bisa kita toleransi gitu ya. Jadi trustnya itu depend apa? Depend atau tergantung pada seberapa payoff yang didapatkan ketika game ini berkelanjutan dibandingkan dengan ketika game ini diakhiri gitu ya. Itu kemudian dibandingkan. Kalau misalnya dilanjutkan lebih tinggi payoff-nya dibanding diakhiri, maka dia akan memilih dilanjutkan gitu ya. Jadi trust-nya tidak absolut, oke ya. Nah, itu di dalam apa? 5 period game. Tadi kita sudah belajar bagaimana atau apa yang membuat di dalam hubungan jangka panjang itu orang akan bertindak hati-hati. Itu adalah salah satunya adalah menjaga reputasi, menjaga nama baik ya. Nah, jadi di dalam multi period game, maka kuncinya adalah trust. Kalau trust-nya ada, maka akan berkelanjutan. Kalau trust-nya tidak ada, maka akan berakhir, gitu ya. Oke. Nah, apa atau bagaimana cara mempertahankan trust? Ya.
cara menjaga supaya trust-nya itu tetap continue gitu ya, saling bisa dipercaya satu dengan yang lain. Pertama adalah masalah etika ya. Jadi setiap orang punya value ya, punya nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu membentuk bagaimana perilaku etisnya mereka ya. Nah, masalahnya adalah value-nya orang beda-beda. Ada yang value-nya tinggi, ada yang value-nya moderat, ada yang value-nya rendah. Nah, value itu akan berkaitan dengan etika. Kalau value-nya rendah, tentu etikanya juga buruk ya. Nah, jadi artinya apa? Etika oke, tapi etika sendiri tidak bisa menjadi satu-satunya penjaga untuk membuat orang saling trust gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah legal liability, kewajiban hukum. Jadi ada konsekuensi hukum ketika satu pihak merugikan atau melanggar covenant ya atau perjanjian yang sudah disepakati ya. Jadi ada legal liability-nya ya. Nah, itu akan lebih membuat orang berhati-hati supaya apa? Menjaga trust ya, menjaga trust-nya sehingga kemudian tidak merugikan pihak lain. Nah, secara akuntansi kita punya GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Jadi ada pedoman yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi agar informasi itu kemudian tidak merugikan pihak-pihak lain ya. Karena apa? Ada kecenderungan orang yang punya informasi lebih itu akan menggunakan untuk kepentingan dia atas biaya pihak lain. Kepentingannya siapa dalam hal ini? Manajer. Siapa yang menjadi biaya, yang menanggung biayanya, atau yang dirugikan? Investor. Begitu ya. Nah, ini di dalam multi-period game. Ya. Jadi multi-period game itu bisa dijaga pakai apa? Pakai trust. Ya. Kalau trust-nya itu bisa dipertahankan, maka game-nya akan berkelanjutan. Nah, apa yang bisa menjaga trust? Ada 3. Ya. Etika, legal liability, dan pedoman atau standar akuntansi. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai agensi teori, ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa game itu ada 2, ada yang non kooperatif, ada yang kooperatif. Kooperatif itu ada bindingnya, ada agreementnya, ya. Nah, kooperatif game inilah yang mendasari dari agensi teori, ya. Nah, di dalam agensi teori itu menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agent. Prinsipal itu orang yang memberi pekerjaan, ya. Agent itu orang yang disuruh mengerjakan dalam tanda kutip ya. Jadi prinsipal biasanya halo tanya ya remote-nya itu kayak pas remote waktu itu mute, tolong di mute ya, lupa kali ya. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi di dalam agensi teori, prinsipal itu ingin meng-hire agent. Ya. Kamu lihat lehernya kayak pengen makan. Gitu ya. Kamu dikasih tahu ya, saya nggak tahu siapa itu. Tolong yang kenal mungkin ya, jangan sampai pembicaraannya terpublikasi ya. Tolong diinfo ya. Berapa puluh tahun ya? Semuanya tolong di mute ya. Sampai Berapa? Sampai berapa? Ada yang kenal nih jiwanya, tolong dikasih tahu ya, nanti dia bicaranya terpublikasi loh. Oke? Dan juga mengganggu saya. Ya, oke, mari kita lanjut ya. Jadi dalam agensi teori itu prinsipal ya yang memberi pekerjaan ingin meng-hire agent ya untuk tugas-tugas khusus, misalnya mengelola perusahaan ya. Nah, di dalam agensi teori, karena ini namanya teori untuk simplifikasi, diasumsikan itu single period. Padahal kenyataannya kan tidak mungkin single period ya. Nah, kenapa ada agensi teori ya? Itu karena di dalam agensi teori itu ada pemisahan antara yang memiliki dan yang mengelola ya. Yang memiliki dan yang mengelola atau yang mengendalikan ya. Ada separation of ownership and control ya di dalam model agensi itu ya. Sehingga kemudian masing-masing pihak punya kepentingannya sendiri-sendiri gitu ya. Prinsipal dan agent itu diasumsikan rasional ya. Tadi player kan juga rasional ya. Agent itu risk averse ya, menghindari risiko, sangat menghindari risiko. Prinsipal itu sebenarnya juga sama, tapi dalam konteks agensi teori diasumsikan prinsipalnya netral terhadap risiko, risk netral ya. Oke. Nah, kemudian prinsipal menghendaki agentnya work hard, bekerja keras. Tetapi agent is efforts ya, malas bekerja, menghindari untuk bekerja keras ya. Nah, itu
Berbeda kan ya? Manajernya pingin kerja, prinsipalnya ingin agentnya bekerja keras. Di sisi lain agentnya tidak mau bekerja keras ya, tidak mau bekerja keras ya, efforts ya, atau effortless ya. Dia tidak mau kerja keras ya. Nah, kenapa? Kita akan lanjutkan ya. Jadi di dalam agency teori itu ada basisnya tadi kan jelas ya, moral hazard ya, sebagai bentuk dari informasi asimetri ya. Jadi moral hazard itu kemudian melahirkan game yang kooperatif dan yang non kooperatif dan kooperatif. Yang kooperatif itu menjadi agency teori ya. Nah, karena moral hazard, maka apa? Prinsipal tidak bisa mengobservasi, mengamati ya apa saja upaya-upaya ya yang sudah dilakukan oleh manajer. Nah, itu kita simbolkan dengan A ya. Call it A ya. Maksudnya simbolnya bahwa principal cannot observe manager effort ya. Manager effort itu A ya. Nah, jadi manajer itu kalau semakin dia effort, maka bagi dia disutility ya. Maka manajer memiliki yang namanya disutility of effort. Jadi semakin tinggi effortnya bagi manajer bukan baik. Yang baik bagi siapa? Investor atau prinsipal ya. Prinsipal itu kalau effortnya manajer semakin tinggi, bagi dia semakin bagus. Sebaliknya bagi agent, bagi manajer, semakin banyak effortnya itu semakin tidak bagus. Disutility-nya semakin tinggi ya. Jadi more effort, greater disutility ya. Semakin tinggi effortnya, semakin besar disutility-nya ya. Nah, ini mengimplikasikan apa? Manajernya malas untuk berupaya lebih kuat atau maksimal ya. Itu implikasinya ya. Nah, dalam kondisi ini, nah ini sekarang saya minta komentar Anda ya supaya saya juga tahu apakah Anda menyimak saya atau tidak gitu ya. Tapi saya percaya Anda menyimak saya ya. Jadi tolong nanti berkomentar ya. Nah, ini saya yang minta Anda komentar. Kondisinya jelas ya. Bagi manajer, bagi agent, semakin tinggi effortnya maka semakin besar disutility, maka dia akan cenderung malas. Prinsipal menghendaki manajernya kerja keras ya, effortnya banyak ya. Nah, tapi sebaliknya manajernya atau agentnya kan tidak mau ya, dia mengatakan more effort greater disutility. Nah, jadi manajernya akan malas ya. Jika dalam kondisi ini dibayar gaji tetap, menurut Anda seberapa manajer akan bekerja keras? Silakan di komen. Silakan komen ya. Menurut Anda, jika dalam kondisi tadi ya sudah dijelaskan ya kondisinya, manajernya, agentnya atau manajernya, bagi dia kalau semakin bekerja keras itu semakin besar disutility-nya, ya, semakin tidak menguntungkan. Ya, nah pada situasi itu dia digaji tetap, fix salary. Kira-kira seberapa jauh, seberapa keras manajer akan bekerja? Silakan. Ini gampang saja ya. Ayo, siapapun boleh komentar ya. Silakan. Silakan dikomentari bagaimana menurut pendapat Anda. Seberapa jauh atau seberapa keras manajernya bekerja? Kalau menurut saya, Bu, kalau misalnya digaji tetap, manajernya itu bekerja kerasnya itu akan minim, Bu. Soalnya biasanya ya kalau saya Bu, manajer itu kalau akan bekerja lebih keras kalau misalnya kayak ada gaji tetap ditambah kayak bonus-bonus gitu Bu. Ya, betul ya, rasionalnya begitu ya. Jadi ketika dikasih gaji tetap, ya, gaji tetap itu artinya apa? Dia effort atau dia nggak effort kan gajinya sama. Padahal tadi situasinya manajer mengatakan apa? Semakin tinggi effort, semakin besar disutility. Tentu dia akan kalau digaji tetap tidak akan bekerja keras, ya. Tidak akan bekerja keras. Oke, betul ya. Jadi manajer pada kondisi itu maka memberikan gaji tetap itu tidak menjadi alat yang baik untuk memacu manajer bisa bekerja keras ya. Bukan alat efektif ya, berarti. Oke. Nah, ini contohnya di bawah dibaca sendiri ya dan Anda jawab dalam hati. Betul atau tidak? Ya, bukan betul atau tidak. How hard will student work ya? Seberapa keras Anda bekerja atau belajar? Nah, saya kira Anda punya jawaban yang jujur di dalam hati masing-masing ya. Dan itu kalau dikeluarkan menjadi tidak bagus ya. Karena ada moral hazard itu ya. Oke. Gitu ya. Itu analoginya ya. Benar ya? Oke. Nah, sekarang berikut ini contoh lain lagi ya. Contoh dari beberapa agent ya. Ini dalam janji kontrak ya. Ini yang Anda diminta adalah silakan juga berkomentar ya. What gives the following agents
an insentif ya, jadi dikasih insentif seperti apa supaya dia mau bekerja keras sebagai prinsipal. Misalnya nih, dokter nih maksudnya, bukan dokter ya, dokter yang ini gelar, tapi dokter gitu ya, sama dentis ya, dokter umum, dokter spesialis, dentis. Menurut Anda bagaimana membuat mereka bekerja keras bagi prinsipalnya? Siapa prinsipalnya dokter atau dentis menurut Anda? Siapa prinsipalnya? Prinsipalnya siapa? Yang nyuruh dia kerja siapa? Yang ngasih dia kerjaan siapa? Ya. Siapa ngasih kerjaan dokter sama dentis? Ya pasien dong ya. Ya enggak? Pasien. Lawyer yang ngasih kerjaan siapa? Yang ngasih kerjaan lawyer siapa? Klien, ya enggak? Yang ngasih kerjaan auditor siapa? Siapa ngasih kerjaan auditor? Halo? Ini kan di dunia Anda nih ya. Siapa ngasih kerjaan auditor? Menurut Anda yang ngasih kerjaan auditor siapa? Siapa yang ngasih kerjaan? Biasanya siapa? Perusahaan, Bu. Company. Kurang keras ya suaranya. Mungkin dibesarkan volumenya. Company. Oke, company ya. Oke deh ya, company. Dan seterusnya ya. Yang ngasih kerjaan manajer siapa? Yang ngasih kerjaan manajer siapa? Pemegang saham ya, shareholders ya kan. Yang ngasih kerjaan manajer adalah pemegang saham atau owner atau prinsipal atau pemilik. Oke, ini adalah bentuk-bentuk hubungan keagenan ya. Masing-masingnya adalah agent. Mereka memiliki prinsipalnya sendiri-sendiri ya. Menurut Anda, apa kira-kira bentuk insentif yang bisa mendorong apakah dokter, dentis, lawyer, auditor, dan seterusnya sampai manajer itu bekerja keras? Silakan. Untuk dokter dan dentis, apa yang menurut Anda dikasih insentif apa, bentuk apa gitu ya, kira-kira membuat dia bisa bekerja keras? Silakan. Ini problem kita ya, ini kan problem kita mengenai keagenan ini adalah di problem di accounting ya dan bisnis ya. Bagaimana membuat agent ini bekerja keras? Nah, itu tugasnya dari prinsipal untuk memikirkan ya. Bagaimana supaya dia bisa bekerja keras? Artinya kerja keras berarti bermutu, berkualitas, baik ya, hasilnya bagus kan gitu ya. Gimana kira-kira? Dokter sama dentis dikasih apa? Insentifnya apa? Apa insentifnya? Ini 100 sekian mahasiswa ya, musuh nggak ada yang bersuara satupun. Apa insentifnya? Gaji, Bu. Gaji. Gaji yang seperti apa? Musuh ini tadi sudah saya jelaskan ya, dokter dentis ini adalah agent. Prinsipalnya siapa? Pasien, ya pasien loh ya. Sudah saya jelaskan. Prinsipalnya pasien dia itu ya. Memang ada banyak bentuk ya. Ini saya menjelaskan ini pasien. Lawyer prinsipnya siapa? Klien. Yang ngasih kerjaan lawyer kan klien. Auditor prinsipnya siapa? Manajer bisa kalau perusahaan itu masih kecil atau dewan atau komite audit ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi hubungannya jelas ya. Satunya prinsipalnya siapa, satunya agent. Bagaimana agent ini bisa bekerja keras sebagai prinsipal? Contoh dalam hubungan dokter dengan pasien. Bagaimana dokter bisa bekerja keras untuk pasien supaya pasiennya bisa sembuh, bla bla bla. Kira-kira apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Maksud Anda tidak mengalami, ya? Coba Anda ke dokter praktek umum, ya, yang di pagi hari, sama Anda ke dokter yang datang sore hari, klinik, beda nggak layanannya? Beda apa sama? Beda. Beda. Kenapa kok beda? Biasanya harganya, Bu. Harganya beda ya. Kok Anda datang ke sana pagi hari, layanan umum, pelayanan biasa-biasa. Tapi kalau Anda datang sore hari, itu istimewa ya. Mesti beda, pasti beda ya. Bagaimana dia mendengarkan Anda mengeluh, ya bla bla bla, dan treatmentnya kayak gitu ya. Karena
bayarnya lebih mahal. Jadi apa yang membuat dia termotivasi bekerja keras? Fee, ya, fee-nya berbeda, ya. Kalau fee-nya lebih tinggi, maka terpacu untuk bekerja keras, gitu ya. Kalau Anda datang ke rumah sakit pakai BPJS, itu pasti suruh antri, ya. Dan kalau mau dokter spesialis nggak bisa milih, ya. Tapi kalau Anda datang dengan pasien umum atau Anda dengan asuransi di luar BPJS, ya, ini saya tidak mengatakan BPJS gimana, tapi itu perlakuan yang banyak orang bercerita juga, gitu ya. Itu tentu akan berbeda, ya. Anda boleh memilih spesialis mana. Tapi kalau Anda pakai BPJS, saya juga baru tahu, ya. Ternyata kalau pakai BPJS itu tidak boleh memilih dokter spesialis, tapi hanya ditentukan sudah ini spesialisnya ini, gitu ya. Nggak boleh milih, ya. Kenapa? Fee-nya berbeda. Jadi apa yang membuat mereka bekerja keras? Fee, ya. Auditor, kenapa yang membuat dia bekerja keras? Menurut Anda? Selain fee, ya, tentu fee juga membuat dia bekerja keras, ya. Selain fee apa untuk auditor? Yang membuat dia bekerja keras? Reputasi mungkin, Bu. Apa? Reputasi dari nama KAP-nya. Good. Luar biasa Anda. Reputasi, ya, dia mempertahankan reputasi karena reputasi adalah intangible asset, ya. Dengan intangible asset itu dia bisa akan meng-create, ya, apa namanya, revenue di masa-masa yang akan datang, ya. Jadi ini adalah contoh hubungan agent dengan prinsipal, ya. Di mana ini sangat menarik, ya, karena setiap orang punya perilakunya masing-masing dan tadi teorinya mengatakan dalam hubungan keagenan adalah prinsipal menghendaki agent bekerja keras, agent di sisi lain tidak mau kerja keras. Bagi agent apa? More effort, more disutility, ya, semakin greater disutility-nya, gitu ya. Makanya dia tidak mau bekerja keras. Itulah kemudian menjadi apa? Conflict of interest. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, supaya manajernya bekerja keras. Nah, nanti ada beberapa cara yang akan kita lihat, ya. Nah, di dalam agensi teori, lanjut, ya. Jadi manajer itu ownernya rasional, risk netral, ya. Jadi dia menghendaki manajer bekerja keras. Kenapa kok dia menghendaki manajernya bekerja keras? Supaya hasilnya dia juga bagus. Untuk apa? Memaksimumkan expected firm payoff, ya. Memaksimumkan hasil atau return atau pendapatan atau earning dari perusahaan, ya. Itu tujuannya. Nah, jadi bentuknya apa sih? Payoff-nya itu atau hasilnya itu bentuknya apa? Bisa dalam bentuk net income atau earning, bisa dalam bentuk apa? Cash flow yang dihasilkan oleh manajer yang bekerja keras dalam periode berjalan, ya. Jadi itu harapan dari siapa? Owner, ya. Manajer sendiri rasional, risk averse dan averse, ya. Maka dia apa? Menghendaki untuk memaksimumkan apa? Expected utility of compensation, ya. Jadi dia menghendaki memaksimalkan expected utility tapi tidak mau bekerja keras, ya. Nah, ini rumusnya yang bawah ini, ya. Bagi manajer ketika dia bekerja keras, maka apa? Disutility-nya semakin tinggi, ya. Ini dilambangkan dengan tadi V dalam kurung A minus 2, ya. Jadi bagi manajer, kalau dia semakin bekerja keras itu membuat disutility-nya semakin tinggi, maka dia tidak mau bekerja keras, ya. Dia risk averse, effort averse, ya. Nah, kalau dia malas, ini disutility-nya agak kecil, gitu ya. Maka dia memilih apa? Malas dibandingkan apa? Bekerja keras. Oke, jadi itu ada beberapa kemungkinan tindakan manajer. Jadi kalau manajer itu bagi dia bekerja keras itu disutility, maka dia menghindari untuk bekerja keras supaya dia tidak rugi, ya, tidak menerima disutility. Oke. Nah, sekarang begini masalahnya. Tadi saya tanya dalam hubungan keagenan, ya. Ini dalam konteks principal agent, ya. Principal agent itu bisa siapa saja. Intinya principal adalah yang ngasih kerjaan, agent adalah yang disuruh atau diminta untuk bekerja, ya. Bagaimana supaya memotivasi manajernya bekerja keras? Karena kerja keras itu adalah dikehendaki oleh siapa? Principal. Kenapa? Supaya memaksimalkan kepentingan atau expected payoff dari perusahaan atau dari principal, ya. Maka dia memotivasi manajernya untuk bekerja keras dengan cara apa? Satu, dikasih gaji. Tadi kita sudah diskusikan, apalagi kalau gajinya fix, itu dia tetap apa? Malas, ya. Mungkin untuk variabel oke, tapi di dalam yang fixnya dia akan malas. Dia genjotnya di variabel, tapi mungkin saja di fixnya dia kosong, artinya dia tidak effort di fix. Kenapa? Karena dia pikir, oh yang ini kan sudah saya tidak perlu apa-apa, sudah dapat, gitu kan. Nah, dia genjotnya yang variabel itu tetap saja merugikan siapa? Prinsipal, ya. Kemudian bisa juga
siasati atau solusinya adalah direct monitoring of manager effort ya. Jadi mengawasi manajer secara langsung. Tapi ini kan ya tidak mungkin. Mosok si prinsipal akan mengawasi 24 jam apa yang dikerjakan oleh manajer ya. Nah, jadi manajer itu jadi ini tidak mungkin dilakukan ya. Mustahil kalau kita bisa mengawasi 24 jam. Oke. Indirect monitoring ya. Indirect monitoring itu tadi kan saya tanya, di perusahaan itu dikirimlah auditor untuk siapa? Untuk apa? Mengawasi manajer, melihat manajernya kerja baik nggak? Dikasih ini dia auditor. Itu indirect monitoring ya. Tapi dalam indirect monitoring pun gitu ya, kan kita menyuruh orang lain ya. Orang lain ini belum tentu juga bekerja dengan baik seperti yang kita minta juga ya. Maka akan tetap terjadi kemungkinan manajernya tetap malas ya. Indirect monitoring. Oke. Indirect monitoring itu juga bisa misalnya melalui program apa? Program ini ya. Pengukuran kerja ya. Jadi ada pertanggungjawaban gitu ya. Nah, itu bisa juga ya. Laporan realisasi itu indirect monitoring gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan juga. Tapi itu pun juga kemudian tidak efektif ya untuk mendorong manajer bekerja keras ya. Nah, bagaimana? Nah, ini sampai sudah mentok ada pilihan ya. Gimana kalau perusahaannya disewakan aja sama si manajer ya? Karena kalau dia memiliki kan dia bekerja keras kan gitu ya. Rasionalnya kan begitu. Masuk akal ya. Owner transform to manager itu ada beberapa opsinya gitu ya. Nah, manajer diharapkan dan itu bekerja keras. Tapi karena perusahaan ini disewakan seolah-olah begitu kepada manajer, maka seluruh risiko ditanggung manajer kan sebagai pemilik yang menjalankan itu gitu ya. Maka manajer kemudian apa akhirnya meminta supaya rentnya ya dikurangi gitu ya. Nah, itu kembali tidak optimal bagi prinsipal ya. Jadi pilihan salary, direct monitoring, indirect monitoring, owner's rent itu tidak optimal bagi manajer. Nah, kemudian ada opsi lain yaitu apa? Memberikan manajer share of the payoff, bagi hasil maksudnya, gitu ya. Jadi kalau net income-nya sekian, oke kamu nanti dapat sekian persennya, gitu ya. Jadi itu diharapkan lebih memacu manajer untuk bekerja keras. Masuk akal ya? Jadi kalau tadi itu gaji dia terima bersih, dia nggak ada tanggung jawab ya, yang tidak ada motivasi untuk kerja keras ya. Direct monitoring juga sama, indirect monitoring juga sama karena selalu ada peluang kita tidak mungkin mengawasi dalam tempo 24 jam kan gitu ya. Disewakan tadi juga ada risiko manajer minta rentnya lebih murah dan itu kembali tidak memaksimumkan kepentingan dari prinsipal. Maka diberikan share of payoff ya. Nah, bagi hasil ini diharapkan akan membuat dia terpacu karena dia akan ikut menikmati apa? Besaran dari hasilnya tersebut, dari net income-nya, dari rank-nya atau dari cash flow yang di-generate. Ya. Oke. Nah, pakai bagi hasil, oke ya. Nah, ada problem juga tapi ya dengan adanya bagi hasil itu ya. Problemnya apa? Ya. Problemnya adalah kan manajer ini dipekerjakan dalam konteks dalam tanda kutip di perusahaan itu kan harus ada kontrak ya yang ditetapkan. Kontrak itu ditandatangani sebelum hasilnya ada ya. Jadi payoff itu kan baru diketahui pada akhir periode ya. Until after contract expires ya. Jadi untuk single period kan asumsinya tadi single period. Nah, maka kemudian apa? Jadi menimbulkan masalah juga. Gitu ya. Di dalam periode ini kemungkinan besar tidak semua effortnya manajer itu sudah bisa dihitung atau dinikmati atau ada hasilnya. Ya, contoh misalnya, manajer itu melakukan upaya keras untuk memodifikasi produk ya atau untuk mencetak atau menghasilkan produk baru melalui aktivitas R&D. Nah, tapi R&D ini pada waktu dilakukan belum menghasilkan kan. Nah, jadi seolah-olah kan manajernya menjadi useless ya melakukan itu karena tidak langsung terkena dampaknya oleh manajer itu ya. Kenapa? Karena dibayarnya setelah kontraknya selesai dan pada waktu kontraknya berjalan itu selesai itu hasil-hasilnya belum ada. Itu menjadi problem. Nah, solusinya adalah base manager compensation on performance measures which is available at period end. Nah, gitu ya. Kalau bagi hasil tuntas ya, misalnya begini bagi hasil tuntas itu begini. Kalau dia bekerja begini hasilnya berapa itu tidak bisa langsung dikalkulasi pada periode yang sama ya. Nah, makanya kemudian bagaimana caranya? Oke, kalau gitu pakai metodenya, pakai performance measurement yang tersedia pada akhir periode. Yaitu pakai apa? Pakai net income ya. Karena performance itu bisa diketahui dan bisa sama-sama diobservasi ya. Jadi kalau langsung yang actual begitu. Jadi manajer effort apa, hasilnya bagaimana, belum tentu hasilnya bisa
terima pada waktu itu. Tetapi kemudian disepakati, oke, pakai performance measure yang tersedia pada akhir periode. Apakah nanti net income, apakah misalnya cash flow gitu ya. Nah, itu tergantung pada kesepakatannya masing-masing dan biasanya yang dipakai adalah based on net income atau earning ya. Nah, jadi tadi ya, ini lanjutan dari apa? Bagaimana memotivasi manajer supaya bekerja keras? Dikasih share of payoff. Payoff-nya berupa apa? Nah, tadi yang didiskusikan kan. Nah, lalu disepakati di akhir payoff-nya adalah berupa ukuran yang tersedia pada akhir periode. Nah, itu adalah salah satunya net income ya. Jadi untuk memotivasi manajer berusaha keras ya, bekerja keras maka diberikan kompensasi based on bagi hasil dari share of net income. Misalnya kalau net income sekian dia dapat sekian persen gitu ya. Itu akan menjadi lebih diharapkan bekerja keras. Nah, apakah manajer menurut prediksi Anda willing to accept kontrak ya yang tadi itu based on apa? Based on apa bagi hasil. Nah, manajer ternyata masih memiliki persyaratan ya. Persyaratannya kita sebut sebagai reservation utility ya, kita sebut atau kita simbolkan dengan R ya. Jadi, manajer akan kalau dia bekerja bagi owner ya. Jadi kalau dia bekerja bagi owner, maka dia mensyaratkan dia paling tidak menerima expected utility-nya sebesar R. Jadi R itu adalah reservation utility minimal yang diterima manajer ketika dia bekerja keras bagi prinsipal ya. Nah, levelnya R sendiri, berapa besarnya R itu memang tergantung pada reputasi manajer. Manajer yang high quality tentu R-nya lebih tinggi daripada yang low atau middle quality dan seterusnya ya. Nah, R ini ditetapkan fix pada single period kontrak, nanti bisa diperbaiki lagi gitu ya. Itu yang disyaratkan manajer. Oke ya. Sampai di sini kira-kira Anda jelas atau mau ditanyakan silakan. Ini mengenai agency teori ya, dan saya kira ini salah satu teori yang sangat menarik ya untuk dipahami sebagai akuntan atau sebagai bisnismen kelak Anda berkarir ya. Silakan jika ada pertanyaan. Bu. Ya, mari. Saya mau tanya, Bu. Yang tadi yang Ibu jelasin tentang game teori itu, Bu. Ya. Itu kalau misalnya saya ingat dulu saat belajar ekonomi mikro, kan game teori ini kan dipakai di pasar oligopoli ya, Bu ya. Nah, itu di sana itu dikasih tahu bahwa Nash equilibrium itu bisa lebih dari satu, Bu. Dan tadi kalau misal saya lihat di reaction-nya itu Nash equilibrium-nya juga lebih dari satu. Tapi kenapa kok di PPT-nya Ibu cuma satu yang 30-35 itu aja, Bu? Loh, itu probabilitas ya. Itu probabilitas ya, kemungkinan hasilnya seberapa gitu ya. Nah, dalam kondisi NASH itu kan bukan kondisi ideal sebenarnya. Kondisi terburuk dari yang kondisi terbaik dari yang terburuk. Bukan begitu saja di jumlah satu. Ini namanya apa kemungkinan payoff-nya berapa? Ini bukan angka yang apa besaran kalau ini 0 sampai 1 bukan itu ya. Kemungkinan payoff-nya berapa ya? Kemungkinan payoff-nya berapa? Tentu kalau yang namanya NASH itu tentu dia tidak bisa mendapatkan yang 100% ya. Namanya NASH itu. Karena semua bertindak yang semua bertindak yang paling jelek ya, tidak bisa mencapai 100% ya. Gitu. Jelas? Kalau satunya bagus, satunya jelek, maka yang bagus di cover yang jelek gitu loh. Ya kan? Dan sebagainya. Tapi kalau dalam situasi mereka bergerak semua melakukan yang terburuk, nah itu adalah hasil yang terbaik di antara yang terburuk gitu ya. Maka tidak maksimal pasti tidak maksimal. Nah kalau maksimal nanti kan pasarnya tidak kolaps ya. Ya kan? Semua orang memilih begitu, tapi rasionalnya menurut Anda bisa nggak? Kalau semua orang memilih jelek, maka kemudian itu akan continue, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu, harusnya. Nah, iya, nggak bisa. Kalau semua milih jelek, nggak bisa continue. Kayak misalnya ilustrasi Lemon and Good Car ya. Semua berpikir bahwa mobil bekas itu adalah lemon, mobil jelek, bukan good car gitu ya. Padahal mobil bekas ada yang good car, ada yang mutunya bagus. Tapi mereka mengatakan karena dia nggak tahu, dia bilang semua lemon. Apa yang terjadi? Yang punya good car keluar dari pasar, yang di pasar memang hanya ada lemon dan semua akan jadi collapse kan gitu ya. Makanya itu kalau itu situasinya namanya Nash equilibrium gitu ya. Karena menjadi apa? Pasarnya jadi collapse ya karena semua orang memilih untuk melindungi dirinya dengan melakukan yang paling jelek. Iya toh? Paling jelek kan? Refuse to buy. Paling jelek kan? Tidak jujur kan gitu ya. Yang tadi contoh tadi. Paling jelek kan? Dia estimasi harganya semua mobil itu adalah harga lemon. Padahal lemon dan good car beda harga kan gitu ya. Gitu ya. Lawrence? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira?
Saya harap Anda menangkap esensi dari agensi teori ya, bisa memahami teori ini ya, apa yang menjadi konfliknya itu apa sih, yang menjadi apa pertentangannya itu apa sih? Ya, karena memang interestnya beda ya, interestnya beda. Tadi jelas ya di depan, interestnya prinsipal itu adalah supaya manajernya bekerja keras untuk memaksimalkan expected payoff-nya dari prinsipal. Di sisi lain, manajer itu dia tidak mau bekerja keras, tapi dia juga mau memaksimalkan apa? Expected compensation-nya, kan gitu ya. Nah, itu terjadi konflik of interest. Maka diatasi dengan beberapa pilihan alternatif, ya, mulai dari dikasih gaji sampai dengan diberikan bagi hasil, ya. Nah, di dalam bagi hasil ini pun manajer punya persyaratan. Dia mau bekerja keras ketika dia mendapatkan sebesar reservation utility. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat simulasinya ya. Jadi ini jangan takut dengan simulasinya supaya ini kita tidak jangan khawatir nanti ada persamaan matematika bla bla bla. Itu enggak sama sekali enggak penting ya. Cuman yang mau dilihat saya sampaikan adalah bagaimana kronologinya, logikanya, step-stepnya, kemudian sampai membuktikan bahwa oke, bagi hasil ini jauh lebih bagus daripada yang lain-lain ya. Oke. Nah, sekarang begini. Di dalam agensi kontra ini kita mengasumsikan manajernya punya dua pilihan tindakan ya. Bekerja keras, simbolnya A1 atau malas A2 ya. Ini pilihannya manajer. Oke. Nah, jika manajer bekerja keras tentu punya konsekuensi kan? Kalau bekerja keras kemungkinan dia bisa mendapatkan payoff 100 dengan probabilitas 0,6. Ya. Dia juga bisa kalau dia bekerja keras ada kemungkinan untuk mendapatkan payoff hanya 55, tapi probabilitasnya lebih rendah, 0,4. Gitu ya. Nah, kalau dia males, konsekuensinya, mungkin saja dia mendapatkan payoff 100, tapi probabilitasnya untuk mendapatkan yang 100 itu lebih rendah, itu 0,4. Ya. Kalau dia malas, kemungkinan mendapatkan payoff-nya 55 itu jauh lebih besar. Ya. Itu mendapatkan payoff yang lebih kecil itu probabilitasnya lebih tinggi. Begitu ya. Oke, ini asumsi-asumsi ya. Jadi manajer punya pilihan apa? Work hard atau malas. Manajer kalau kerja keras ada konsekuensi, kalau kerja malas juga ada konsekuensi ya. Mengenai berapa probabilitas payoff yang akan diterima. Kemudian yang berikutnya, manajer ya akan diberikan tadi bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? Itu sebesar K dari net income. K itu persentase tertentu ya. K-nya itu harus lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Kalau K-nya 1 nanti semua dapat dikasih ke manajer dong ya. Nah, nanti prinsipalnya nggak dapat gitu ya. Lalu kemudian jadi manajer kontranya itu yang akan kita cari itu sebesar K ya. Berapa K-nya kira-kira. Lalu manajer reservation-nya harus dipenuhi berapa, R-nya harus sama dengan 3, ya kan? Nah, kemudian manajer ini nanti kan diberi berdasarkan bagi hasil dari net income. Nah, net income ini kan punya quality ya, kualitas ya. Kualitas net income itu bisa diandalkan apa enggak kayak gitu ya. Nah, quality-nya itu diasumsikan noisy but unbiased ya. Masih fair value, masih apa? Misalnya dia masih menggunakan fair value accounting tapi oke lah ya, masih moderat ya kualitasnya ya. Nah, jika manajer itu akan mendapatkan payoff 100 ya, net income-nya itu akan kemungkinan bisa 115 dengan probabilitas 0,8. Ya, tadi kan manajer bisa dapat payoff berapa? 100 atau 55. Nah, kalau 100 itu dalam situasi net income-nya 115 ya, lebih tinggi itu probabilitasnya 0,8. Dalam situasi net income-nya $0,40 lebih rendah, itu probabilitasnya 0,2 ya. Oke. Nah, kalau dia dapat payoff 55, ya, payoff 55, jika payoff-nya 55, net income 115, probabilitasnya tentu lebih rendah, 0,2, ya, sebaliknya. Net income-nya 40, probabilitasnya lebih tinggi yaitu 0,8, ya. Ini situasi-situasinya. Nah, berdasarkan semua informasi ini lalu kemudian kita membuat persamaan, ya. Berapa expected utility untuk manajer jika dia rajin A1? Dan berapa expected utility untuk manajer jika dia malas. Lalu berapa expected utility untuk owner ya, EUO ya, untuk owner ya. Ownernya diasumsikan terima dalam kondisi yang manajernya rajin ya. Nah, kemudian tadi semua probabilitas tadi kita masukkan ya.
Berapa kemungkinan dia dapat 0,6 pada situasi labanya berapa ya 115. Nah ini K-nya yang kita cari. Berapa K-nya gitu ya. Oke. Ini yang akan kita cari dari persamaan ini lalu disubstitusikan ya, ketemulah K-nya 0,3237 ya. 0,3237. Nah, sekarang berapa kira-kira expected utility untuk manajer ketika dia rajin? Nah, ketika dia rajin ini ya, ini sudah saya warnai merah. Dia mendapatkan expected utility-nya 3. Ketika dia memilih malas dengan tadi ya, simulasi-simulasi dan konsekuensi-konsekuensi tadi, ketika dia malas, maka expected utility-nya di bawah R, di bawah apa? Reservation utility. Padahal dia kan meminta apa? Tingkat keamanan utility-nya harus berapa? 3. Nah, tapi kalau dia malas, dia tidak mendapatkan tingkat keamanan tadi. Maka mestinya kalau logis dia memilih apa? Managers want to work hard since his or her utility is higher. Ya, mestinya secara rasional dia memilih bekerja keras. Karena apa? Utility-nya semakin tinggi. Begitu ya. Ini hasil dari simulasinya begitu ya. Setelah ditemukan K-nya, maka kita bisa menghitung berapa expected utility untuk manajer. Ya, jadi terbukti apa sementara? Terbukti bahwa ketika manajer bekerja keras, maka dia mendapatkan expected utility di atas reservation utility atau paling tidak sama dengan reservation utility. Ya, dibanding ketika dia malas. Nah, ketika manajernya rajin, ya ini berapa expected utility untuk owner? EU, O ya pada kondisi A1 yaitu 55, 45, 66 ya. Jadi ini lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya tadi ya di textbook Anda ada juga simulasi kalau itu direntalkan ya. Tadi kan ada toh kemungkinan untuk direntalkan ke manajer. Nah, itu cuma dapat 51. Apa? Siapa? Prinsipalnya ya. Expected utility. Tapi kalau dibagi hasil ternyata lebih memotivasi dan mendapatkan expected utility yang lebih tinggi dibandingkan kalau itu hanya sekedar direntalkan gitu ya. Oke. Nah, tadi ini kan kita mengasumsikan, oke, sampai di sini kira-kira Anda mau tanya, ini adalah simulasi ya, Anda tidak perlu tidak mungkin akan saya tanyakan atau saya suruh bikin video mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan ya. Tapi yang jelas adalah bahwa ada konsekuensi ketika dia memilih bekerja keras atau ketika dia malas. Dan dari hasil simulasi itu menunjukkan bahwa manajer ketika bekerja keras dia mendapatkan expected utility yang lebih tinggi. Tapi kemudian saya tidak percaya Bu, saya mau ganti apa prosentasenya, silakan ya, silakan dibuat di rumah ya. Kalau misalnya Anda ingin tahu banget apakah ini konsisten enggak hasilnya. Kalau memang dia bekerja keras itu akan lebih mendapatkan hasil lebih tinggi ya. Karena tentu kalau Anda membuat persentase Anda harus rasional juga dong ya. Tidak mungkin kita buat persentase begini. Kalau kerja keras lebih rendah proses probabilitasnya mendapatkan income tinggi. Nah, itu enggak. Itu yang asumsinya salah gitu ya. Enggak rasional. Karena rasionalnya kalau kita bekerja keras, maka probabilitas untuk mendapatkan PO lebih tinggi itu lebih besar daripada ketika kita malas ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kita sudah mendapatkan satu clue, yaitu apa? Bagaimana cara membuat manajer bekerja keras dikasih kompensasi berupa share of payoff, ya. Dan terbukti kalau dengan share of payoff, manajer akan bisa bekerja keras dibanding dia bekerja malas karena dengan simulasi tadi ketika dia bekerja malas dia mendapatkan expected utility di bawah reservation utility-nya, ya. Oke. Dan juga dibuktikan bahwa ketika kita memberikan bagi hasil itu lebih tinggi expected utility bagi owner dibanding kalau kita sekedar menyewakan kepada manajer ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kan kita mengasumsikan income-nya quality-nya moderat ya, noisy tapi unbiased gitu ya. Nah, bagaimana kalau quality net income-nya lebih tinggi? Tentu akan menjadi utility-nya lebih tinggi juga gitu ya. Jadi misalnya ini kalau income-nya itu adalah less noisy ya, jadi higher quality of net income. Jadi lebih tinggi kualitasnya, maka probabilitas untuk mendapatkan net income 110 ya, itu akan lebih tinggi ya, 0,84. Kalau tadi kan cuma 0,8 ya. Sekarang 0,84 hampir 0,85 gitu ya. Kemudian net income rendah probabilitasnya 0,1538. Dalam konteks apa? Payoff-nya 100. Kapan dia payoff 100? Kalau dia apa? Rajin gitu ya. Kemudian
rajin dan malas bisa dapat kemungkinan payoff 100 atau 55, tetapi probabilitas untuk mendapatkan payoff 100 tentu lebih tinggi ketika dia rajin, ya. Nah, tapi kalau dia nanti hanya mendapatkan payoff, seandainya payoff cuma 55, itu net income-nya 110, probabilitasnya tentu lebih rendah, ya. Dan net income-nya 45, probabilitasnya lebih tinggi, gitu ya. Kalau itu terjadi, berapa kira expected utility-nya? Adalah 55,8829. Ada kenaikan lebih ada lebih tinggi ya dibanding yang tadi. Itu tadi cuma 55,4566. Kalau sekarang kalau dengan kualitas lebih tinggi maka mendapatkan 55,8829. Artinya begini ya. Semakin tinggi kok ini harus kita ambil kesimpulannya. Kalau tadi quality-nya moderat ya, itu mendapatkan 55,4566. Kemudian ininya kan tetap nih ya. Bagi manajer kan tetap ya. Nah, itu loh yang perlu ya. Bagi manajer, ketika quality income-nya lebih tinggi, dia tidak mendapatkan tambahan lebih tinggi, tetapi yang mendapatkan tambahan lebih tinggi siapa? Owner. Jadi owner mengharapkan manajernya memiliki quality income lebih bagus, lebih tinggi ya. Tapi manajer tentu tidak kalau melihat simulasi ini loh ya, karena dia mendapatkan hasil yang tetap. Tinggi sih tapi tetap tidak naik gitu ya. Tapi ownernya menjadi lebih tinggi. Nah, itu menarik gitu ya. Itu menarik. Jadi kalau kita melihat bahwa manajer kadang-kadang tidak membuat laporan kualitasnya income-nya bagus, itu bisa kita pahami karena dia tidak ikut menikmati manfaatnya, begitu ya. Nah, sekarang berikutnya ya. Jadi kalau misalnya kita ini tadi kan ada moral hazard yang mendasari hubungan keagenan ya. Ada moral hazard maka timbullah hubungan keagenan gitu ya. Nah, dalam moral hazard itu ya, manajer itu kan observe unmanaged net income, but owner nggak bisa ya. Jadi manajer itu lebih tahu berapa net income yang tidak di manage gitu ya. Tapi ownernya tentu nggak tahu karena yang tahu lebih banyak tentu adalah manajer ya. Dalam situasi selalu adalah information asimetri dan terjadi moral hazard ya. Nah, di dalam single period contract jadi begini ya. Kalau manajer bisa tahu lebih banyak dibandingkan dengan owner, maka harusnya itu dituntutnya sebenarnya adalah manajer harusnya bertindak bijaksana ketika dia menyampaikan informasi mengenai income ya, karena dia tahu berapa income yang tidak di manage ya, dan berapa kemudian income yang di manage sama dia, itu yang tahu hanya manajer ya. Pihak luar tidak tahu ya. Nah, di dalam single period kontrak, maka investor yang rasional akan malas ya. And report highest possible net income ya. Will check and report highest possible net income. Kenapa? Coba. Kalau itu terjadi, maka kualitas income-nya kan makin buruk kan. Kalau income-nya buruk, maka owner utility-nya juga akan false ya, menjadi 50 ya. Bahkan lebih rendah daripada ketika hanya disewakan. Ya. Jadi ini yang juga jadi kan mereka tuh saling melihat yang A melakukan apa, bagaimana berapa keuntungannya, kalau begini berapa keuntungannya dan seterusnya itu kan dilihat. Jadi karena manajer karena ada moral hazard, ada informasi asimetri, ada bentuk moral hazard, manajer itu tahu lebih banyak mengenai net income ya, yang dia manage itu berapa, yang tidak di manage berapa. Nah, dalam situasi seperti ini, karena dia tahu lebih banyak dan karena dia malas, maka dia punya opsi, ya punya pilihan untuk apa? Menghasilkan atau melaporkan highest possible net income setinggi mungkin, semaksimal mungkin yang bisa dia capai dengan cara memanage net income-nya, bukan net income yang beneran. Maka kualitasnya menjadi buruk. Kalau kualitasnya net income buruk, maka bisa dipastikan expected utility dari owner-nya juga akan ikut berkurang atau ikut turun ya, direduksi gara-gara quality of net income. Karena itu kenapa quality net income itu sangat penting ya. Apa yang dimaksud dengan income yang berkualitas? Bukan income yang tinggi loh ya. Bukan. Income yang berkualitas adalah income yang memang sesungguhnya terjadi. Bukan yang di manage ya, atau direkayasa ya. Nah, itu kalau direkayasa menurunkan kualitas dari net income. Dan itu akan menurunkan expected utility dari owner. Ya. Tapi manajer kan enggak peduli ya, sudah kan bukan saya kan gitu ya. Moral hazard kan soalnya ya. Kan bukan saya yang diurugikan, kan si investor. Nah, dalam single period maka dia mungkin akan melakukan hal tersebut.
lalu dia akan hengkang ke perusahaan lain kan gitu ya. Tapi jangan lupa ada masalah reputasi juga, ya. Ada masalah etika juga, gitu ya. Oke, nah berikutnya kita akan belajar mengenai revelation principle. Jadi sebenarnya simalakama, gitu ya, sebuah tindakan yang kalau diambil punya konsekuensi yang kadang-kadang juga tidak menguntungkan, gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kronologi dari revelation principle, ya. Oke, mari kita perhatikan. Oke, sebelum saya ke sini, mungkin tadi ada yang mau ditanyakan mengenai konsekuensi setelah informasi itu disajikan, ya. Jadi ada kemungkinan manajer tidak melaporkan income yang berkualitas karena dia bisa memanage income tetapi pihak luar tidak tahu, yaitu prinsipal nggak tahu. Nah, karena manajer malas, ya, maka manajer akan berusaha bagaimana menampilkan income setinggi mungkin, ya, memanage income-nya, gitu ya, setinggi mungkin. Kalau itu terjadi, income-nya menjadi tidak berkualitas, ya, dan owner-nya dirugikan, gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke ya, tidak ada, mungkin masih meresapi gitu ya, semoga. Tapi semoga meresapinya tidak sampai tertidur ya. Nah, mari kita lihat ya yang berikutnya, revelation principle. Nah, if high net income is realized, manager will report high net income. Ya, ketika income-nya tinggi yang terjadi, maka manajer akan melaporkan income yang tinggi tersebut, rasional ya. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika low net income is realized to the point where same compensation is received whether net income is high or low. Jadi, ini ada masalah sekarang dengan kompensasi. Kalau misalnya labanya rendah, ya, kemudian dalam konteks itu ternyata dia masih menerima kompensasi yang sama, ya. Jadi ketika misalnya labanya tinggi dia laporin tinggi rasional ya. Tapi ketika labanya rendah, dalam situasi itu dia masih menerima kompensasi yang sama, ya. Maka if low net income is realized, jika memang dia merealisasi net income yang rendah, manager is indifferent between reporting high or low net income, ya. Karena indifferent, kenapa indifferent ya? Dia tidak punya benefit yang berbeda kok. Kompensasinya dalam kelas yang sama ya. Jadi ketika income-nya rendah terjadi, maka dia tidak punya trigger, tidak punya kepentingan untuk melaporkan income itu lebih tinggi ya atau dan sebaliknya gitu ya. Karena indifferent ya. Maka manager will report low net income if low net income is realized. Maka dia akan melaporkan net income yang rendah ketika memang income rendah itu yang terrealisasi atau yang terjadi, gitu ya. Hasilnya apa? Manager report truthfully, betul ya? Setuju sampai di sini Anda semua? Rasional ya? Jadi kalau labanya tinggi ya dilaporin tinggi, ya. Tapi kalau kemudian labanya rendah yang terjadi, lalu tidak ada konsekuensi terhadap kompensasi, ya, maka ketika memang labanya itu rendah, manajer akan melaporkan labanya apa adanya, ya enggak? Ya, karena indifferent. Maka dalam hal ini, ketika labanya rendah dan dilaporkan apa adanya, maka kita bisa mengatakan manajernya melaporkan yang sejujurnya. Betul ya? Manager report truthfully. Anda bisa melihat ini ada selalu di dalam setiap pilihan itu ada konsekuensi ya. Jadi kalau labanya rendah dilaporkan tidak mengganggu kompensasi, maka ketika memang dia mengalami laba rendah, dia melaporkan laba itu apa adanya yang rendah tadi, maka dia tergolong manager report truthfully. Oke, sampai di sini ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, karena manajernya itu ya tadi kelewat ya, ini di sana tuh ya, di slide-nya ya, maka tidak saya bahas ya. Jadi karena manajernya tadi itu ketika dia labanya rendah dilaporkan apa adanya, dia akan termasuk manajer yang jujur ya. Nah, tetapi ya kalau dia menerapkan yang tadi saya uraikan itu namanya revelation principle ya. Revelation principle itu apabila manajernya jujur, ketika labanya tinggi dilaporkan tinggi, rendah dilaporkan rendah. Kenapa dia mau melaporkan rendah? Karena dia melihat bahwa tidak ada konsekuensi terhadap kompensasi. Maka manajernya truthful ya. Nah,
Tetapi ketika dia menerapkan ya revelation principle itu di dalam financial reporting, ya, maka manager may be punished for reporting the truth. Kenapa? Bukan karena truth-nya itu, bukan karena jujurnya itu kemudian dia dihukum atau dikenai sanksi, bukan. Tetapi karena dia tidak bisa mencapai target laba yang diharapkan, ya. Jadi mungkin dipecat, ya, if low net income reported, ya. Jadi perhatikan ya, tapi bukan karena dia nggak jujur dia dipecat, ya. Bukan karena dia jujur dia dipecat, enggak. Tetapi ketika dia jujur, labanya rendah. Jadi gini ya, ketika labanya rendah dia jujur apa adanya dilaporkan kan? Nah, tapi ketika dia melaporkan laba yang rendah tadi, dia dikenai sanksi. Kenapa? Seolah-olah kan dia disanksi karena melaporkan kejujurannya. Sebenarnya bukan. Dia disanksi karena dia tidak mencapai target. Ya. Tapi dia jujur. Ngerti ya? Dia tidak mencapai target, dia laporkan apa adanya. Ya, dia jujur kan? Ya, manager may be punished for reporting the truth. The truth tadi apa? Ketika dia labanya rendah, dilaporkan apa adanya. Nah, maka dia bisa dikenai sanksi. Dikenai sanksinya bukan karena truth-nya tadi, tapi kenapa? Dia tidak mencapai performance yang diharapkan oleh perusahaan. Ya. Nah, jadi lebih baik adalah apa? Ada kontrak restriction, ya. Jadi kontrak restriction itu ada batas atas dan batas bawah, di mana pada level laba tertentu, gitu ya, level earning tertentu, maka memang kompensasinya tidak bisa mengikuti naik. Jadi biasanya kompensasi itu ada range-nya ya. Laba sekian sampai sekian, kompensasinya sekian. Laba sekian sampai sekian, kompensasinya sekian. Ada cap-nya, ada batas atasnya ya. Nah, batas atas itu adalah untuk menunjukkan kepada manajer bahwa kalau sampai di sini maka dia tidak bisa mendapatkan tambahan kompensasi gitu ya. Itu perlu dilakukan ya. Nah, jadi tadi itu ketika kita menerapkan revelation principle, ketika labanya rendah dilaporkan juga sejujurnya apa adanya, bisa jadi dikenai sanksi. Sanksinya bukan karena kita truth sebenarnya, tapi karena kita tidak bisa mencapai target. Nah, tetapi ketika disanksi itu akan bisa membatasi komunikasi ya. Jadi akan membatasi, mencegah orang untuk menjadi jujur gitu loh intinya ya. Karena apa? Seolah-olah reporting the truth itu akan dikenai kewajiban hukum atau tanggung jawab legal gitu ya, dan bisa menurunkan reputasi dari manajer dan owner. Maka kemudian orang menjadi apa? Tidak jujur ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi revelation principle tadi ketika diterapkan memang mengandung konsekuensi, tetapi sebenarnya konsekuensinya bukan karena kita surut lalu kemudian dipecat, tapi karena kita dipecat karena labanya kita rendah, tidak mencapai target ya. Nah, kalau ini terjadi, situasi ini terjadi, maka orang yang labanya rendah cenderung tidak mau melaporkan yang rendah karena dia khawatir kena hukuman atau kena sanksi. Nah, itu mencegah, memblok terjadinya komunikasi yang jujur. Ya, paham ya? Jadi ada si malakamanya di satu sisi. Ngerti ya? Anda bisa memahami ini? Anda bisa memahami enggak? Jadi ada si malakama ketika orang menjadi jujur. Ya. Tapi sebenarnya kita dikenai konsekuensi itu bukan karena jujurnya. Karena apa? Karena tidak mencapai target. Nah, begitu kita tidak mencapai target, labanya lebih rendah, maka kemudian dikenai sanksi, kita berpikir bahwa kalau begitu truth itu tidak perlu. Maka akan memblok honest communication. Ya, karena orang jadi takut berbicara jujur, nanti dikenai sanksi. Oke ya. Maka kemudian manajer menjadi tidak jujur ya, karena blocking honest communication. Jadi revelation principle itu menjadi menjadi kendala orang untuk berbicara secara atau menyampaikan informasi secara jujur. Nah, tetapi coba perhatikan dulu ya. Tetapi sebenarnya revelation principle itu juga bisa dimanfaatkan oleh manajer yang malas. Kenapa? Ya, bisa dimanfaatkan. Nah, makanya ini kalau ada konsekuensi legalnya saya sih setuju ya. Karena begini ya, ketika dia melihat bahwa kalau labanya rendah, kompensasinya tetap sama. Karena manajer itu malas, maka dia cenderung melaporkan yang melaporkan yang rendah. Dia tidak berusaha dengan maksimal. Ya, jadi dia tidak berusaha dengan maksimal, ya dilaporkan aja apa adanya. Toh tidak ada konsekuensi terhadap kompensasi. Ya. Nah, jadi akhirnya kalau memang dia labanya rendah, labanya
rendah dan dilaporkan apa adanya, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau rendahnya itu gara-gara memang dia tidak mau effort yang bagus, nah itu kalau dia dikenai konsekuensi itu layak, gitu ya. Kenapa? Karena tidak mencapai target apa yang diharapkan. Dan manajer yang kena fire itu berarti apa? Kehilangan reputasi kan ya, kehilangan reputasi dan seterusnya. Maka dia memilih ini. Nah ini masalahnya adalah dia memilih untuk tidak jujur, ya. Dia memilih untuk tidak jujur, yaitu dengan cara memanage labanya sehingga kemudian labanya mencapai yang diharapkan. Nah itu jadi konsekuensi ya, susah ya, jadi prinsipal ya. Jadi kalau diberikan kompensasinya sama, gitu ya, dalam range laba tertentu ya, range laba itu kan bisa tinggi sampai rendah ya. Nah, maka ketika dia rendah dia ngerasa nggak apa-apa, ya sudah dilaporkan aja, oke? Tapi sebenarnya dilaporkan rendah ini gara-gara dia tidak bisa karena dia tidak mau berusaha keras, ya, tidak mau berusaha keras, oke? Sehingga dia kemudian labanya tetap rendah, tapi dia laporkan apa adanya. Nah, dia bisa kena sanksi bukan karena truth-nya loh ya, jangan salah. Dia kena sanksi karena apa? Karena memang labanya tidak mencapai target. Ya. Tetapi kemudian seolah-olah dia disanksi karena truth-nya tadi. Ya, kemudian membuat dia menjadi tidak truth gitu loh ya, menjadi tidak jujur ya. Nah, karena apa? Karena ketika dia melaporkan yang jujur dia dikenai sanksi gitu ya. Maka kemudian dia menjadi melaporkan tidak jujur. Tapi saya harap Anda tidak salah paham ya. Bukan dihukum karena jujurnya, tapi ini dihukum karena dia tidak mencapai target. Gitu ya. Nah, tapi bisa dipelintir gitu ya, bahwa oh ya dia dikenai sanksi gara-gara dia jujur. Maka kemudian membuat dia tidak jujur. Maka lalu melakukan apa? Manajemen laba. Ya, memanage labanya. Kenapa? Karena yang tahu labanya itu kan siapa? Yang bisa mengobservasi labanya sesungguhnya itu adalah manajer. Ya, dia tahu berapa laba yang di-manage, berapa yang unmanaged. Nah, orang lain tidak tahu. Maka dia bisa memanfaatkan itu untuk apa? Melaporkan laba highest possible net income ya, report highest possible net income. Nah, itu yang akan dilakukan ya. Kemungkinan besarnya begitu, ya. Paham Anda? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Jadi restriction on ability to communicate itu gara-gara ketika dia labanya rendah, dilaporkan apa adanya, dia dikenai sanksi, ya. Maka kemudian dipikir bahwa truth itu tidak penting, ya. Karena daripada jujur lalu dikenai sanksi lebih baik nggak jujur dong, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau dia labanya rendah itu adalah karena malasnya, maka dia layak dikenai sanksi, ya, karena tidak mencapai target, gitu ya. Oke, tapi manajer kemudian beralih tindakannya malah sebaliknya, supaya dia tidak dikenai sanksi, dia bukan menjadi tidak jujur, ya, yaitu dengan cara apa? Memanage labanya setinggi mungkin yang bisa dia capai, ya, supaya dia tidak jujur. Lah itu makanya blocking honest communication. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Nah, tadi kan manajernya bisa melakukan apa? Memanage earning-nya. Nah, kita kenal namanya earning management, ya, manajemen laba. Manajemen laba jika dilakukan sebenarnya dalam konteks yang masuk akal, gitu ya. Maksudnya yang dalam rambu-rambu pedoman sebenarnya nggak masalah, ya. Tapi kalau itu kemudian kebablasan itu juga tidak bagus ya. Jadi, research problem is that maybe more efficient to allow some upward earning management, ya. Jadi tadi itu ketika memang jadi gini ya. Saya manajer itu ada punya pilihan ya, bisa jujur, bisa tidak jujur, ya. Ketika dia jujur dalam revelation principle itu melaporkan apa adanya, dia mau jujur itu karena dia melihat bahwa ketika dia jujur tidak ada konsekuensi terhadap kompensasi. Maka dia memilih jujur, ya. Tapi ketika dia jujur, ketika dia melaporkan labanya rendah dan dia jujur, maka dia bisa dikenai legal liability, ya, dikenai sanksi, dipecat dan segala macam. Maka kemudian dia memilih untuk tidak jujur. Nah, sebenarnya ada solusi ya supaya membuat kalau memang gini ya, jadi gini, kalau memang keadaan sesungguhnya bahwa labanya itu memang dicapainya rendah dan dia sudah bekerja keras, maka dalam level tertentu dimungkinkan untuk dia melakukan yang namanya upward earning management. Jadi meningkatkan labanya dengan memilih secara bijaksana metode-metode akuntansi, ya. Jadi contohnya begini.
Kalau kita ini kan punya metode declining balance, depreciation ya, sama straight line. Itu dua metode yang bertentangan ya. Straight line itu metode penyusutannya dari periode ke periode kan smooth ya, sama terus kan. Kalau declining itu gimana? Membuat shock di depan, lama-lama kecil kan gitu ya. Nah, kebijaksanaan kita untuk memilih metode akuntansi sehingga kemudian tidak membuat labanya shock gitu ya. Itu bisa ya, itu namanya manajemen laba juga. Jadi Anda memutuskan oke lah kita nggak pakai declining balance meskipun ini secara ekonomi sebenarnya cocok, nggak apa-apa. Kita memilih straight line karena ini lebih smooth ya. Jadi tidak membuat income kita bergejolak gitu ya. Nah, itu adalah pilihan untuk melakukan manajemen laba ya. Jadi manajemen laba dalam level tertentu itu bagus ya, karena untuk membantu mengatur komunikasi supaya tidak membuat investornya shock gitu ya. Itu oke sebenarnya. Tapi kalau kebablasan, overdosis itu yang membuat itu jelek. Ya, jadi menjadi apa? Manipulatif ya. Kalau overdosis ya. Tapi sebenarnya dalam rentang tertentu manajemen laba itu oke. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen laba? Mengatur labanya ya supaya tidak terlalu berfluktuasi. Nah, itu juga bisa ya, mengatur labanya supaya nggak terlalu berfluktuasi dan kemudian menggoyahkan keyakinan dari pemilik atau dari investor ya. Itu bisa di manage ya. Di manage dalam koridor apa ini? Restrict and Management through GAAP. Jadi di manage dalam koridor pedoman, tidak melanggar pedoman karena di dalam pedoman kan diizinkan untuk kita memilih metode penyusutan, ya, mengalokasikan allowance, ini kan boleh ya, tapi jangan overdosis gitu ya. Supaya apa? Mengatasi blocking honest communication ya, supaya membuka blokade untuk berkomunikasi secara jujur. Itu dengan cara menampilkan labanya tidak membuat shock. Tapi itu sesungguhnya terjadi, bukan yang direkayasa, ya. Itu bisa dilakukan. Nanti kita akan bahas khusus mengenai manajemen laba, ya. Nah, ini ada ilustrasi di dalam textbook Anda. Kalau memang itu dilakukan dengan menggunakan pedoman atau kaidah-kaidah dari General Accepted Accounting Principle standar itu ya, itu bisa dikendalikan ya, dan itu akan membuat kualitas labanya bisa dipertahankan. Ya, ini dari simulasi dihitung lagi gitu ya. Utility-nya menjadi meningkat ketika dia memanage labanya dalam konteks GAAP ya. Jangan salah ya. Jangan salah bahwa itu tidak merekayasa laba dalam konteks manipulasi. Sebenarnya manajemen laba itu bukan manipulasi loh. Itu mengatur laba supaya menjadi lebih tidak membuat gejolak ya, gitu ya. Maka diatur labanya menggunakan apa? Pedoman yang berlaku, menggunakan GAAP. Itu boleh ya. Dan kalau itu di-manage dengan baik, maka akan menghasilkan apa? Owner utility-nya juga meningkat ya. Daripada kalau Anda misalnya memanage laba sembarangan gitu ya, membuat labanya setinggi mungkin agar kemudian tidak dikenai sanksi. Nah, itu jadi akan merugikan dari owner ya. Dan juga merugikan prestasi Anda. Oke, berikutnya terakhir ya. Sebelum terakhir ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya apa? Share dari earning bisa apa? Bisa membantu untuk meningkatkan atau memotivasi manajer bekerja lebih keras ya. Dan dia akan memilih bekerja keras daripada bekerja malas ya. Oke. Apalagi jika dalam hubungan yang multi period ya. Oke. Nah, tetapi tadi kan kita bicara income, tapi di akhir-akhir tadi kan ada juga polemik ya dalam revaluation principle ya. Kalau labanya tinggi dilaporkan tinggi, rendah dilaporkan rendah. Nah, dalam konteks laba yang rendah itu gitu ya, itu bisa juga dikenai sanksi ya. Artinya sepertinya ketika jujur dikenai sanksi padahal itu karena labanya tidak tercapai gitu ya. Tapi memang ada peluang juga manajer memanage laba ya. Memanage laba dalam konteks atau dalam level tertentu itu sehat ya. Tapi kalau overdosis itu yang membahayakan ya. Membahayakan menjadi labanya tidak berkualitas ya. Jadi labanya bisa di manage gitu ya. Karena yang bisa memanage laba adalah hanya manajemen. Pihak luar, prinsipal investor nggak tahu kan gitu ya. Nah, bagaimana sekarang mengamankan kepentingan dari prinsipal juga? Menurut Holmstrom ini adalah ahli ekonomi, dia membuat satu artikel ya, bagaimana membuat base untuk membuat base untuk ini ya, hujan keras. Jadi membuat basis untuk memberikan reward kepada manajer sehingga manajernya bisa bekerja lebih keras dan kemudian dia tidak menggunakan kesempatannya untuk memanage labanya itu dipakai sebesar-besarnya gitu atau dimaksimalkan. Holmser memberikan simulasi ya
secara ekonomi. Jadi Hong Sum ini ahli ekonomi, dia menggunakan pendekatan ekonometri ya, yang lebih sulit lagi dari yang tadi kita contohkan itu banyak cacingnya gitu ya. Artikelnya dia, di dalam artikelnya dia memberikan bukti bahwa ketika kita memberikan base compensation itu hanya dengan satu variabel dibanding dengan dua variabel, maka lebih bagus yang dua variabel ya. Jadi dia basing manager compensation-nya on two variabel. Kan itu hasilnya lebih bagus daripada satu variabel. Satu variabel itu tadi apa? Net income ya. Maka dia bilang hasilnya lebih perfect kalau dua variabel. Nah, dua variabel itu satunya apa? Net income dibandingkan dengan share price. Karena relatif share price tidak bisa dikontrol oleh manajer. Kalau net income bisa dikontrol ya, bisa dikendalikan, bisa dibikin manis, cantik gitu ya. Tapi kalau share price, manajer tidak bisa punya kendali sepenuhnya. Ya, dia tidak bisa mengendalikan harga sahamnya di pasar modal ya. Maka Domsro menyarankan pakailah dua base ya, satunya net income, satunya share price, dan itu akan lebih objektif ya, akan lebih objektif karena di dalam net income ada peluang untuk di manage, tapi kalau dalam share price itu tidak bisa di manage ya, itu ya. Oke, saya kira sampai di sini kita diskusi kita, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, topik kita hari ini adalah berkaitan dengan individual assignment ya. Kalau Anda mau tanya sebelum saya jelaskan mengenai individual assignment-nya, silakan. Ada pertanyaan? Nah, tujuannya individual assignment itu kan mendorong Anda, membantu Anda untuk memahami, menguasai materi dengan lebih baik kan, ya. Jadi karena itu, untuk individual assignment yang sekarang ini, yang terakhir ini, itu berbeda dengan yang sudah-sudah ya. Karena saya melihat yang sudah-sudah seperti apa gitu ya. Saya merasa bahwa ada beberapa juga yang nah ini kan moral hazard juga ya, saya nggak tahu seberapa besar effortnya gitu ya, tapi dari outputnya kelihatan gitu ya. Nah makanya saya memberi untuk yang individual assignment ini memberikan bentuk beda ya, jadi tidak dalam bentuk paper di mana Anda